Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada adabul isti'dadi lisairis sholawat. Adab-adab bersiap untuk melaksanakan seluruh sholat-sholat. Yang bagi hendaknya antasta'idda, engkau bersiap qabla zawal, sebelum waktu zawal engkau bersiap li sholati zuhri, untuk melaksanakan sholat zuhur. Fatuqaddimal qailulata, kemudian hendaknya engkau mendahulukan al-qailulata, yaitu tidur sebelum zuhur. In kana laka qiyamun billaili, jika engkau memiliki kebiasaan bangun malam. Au saharun fil khairi, atau engkau memiliki kebiasaan begadang malam fil khair, di dalam kebaikan. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam qailulah, tidur sebelum zuhur, itu ma'unatan ala qiyamil laili, itu ada bantuan untuk melaksanakan bangun malam. Kama anna fis suhur, sebagaimana bahwasannya di dalam makan sahur itu ma'unatan ala siyamin nahar, ada bantuan untuk melaksanakan puasa pada siang hari. Wal qailulatu, adapun qailulah, tidur sebelum zuhur, min ghairi qiyamin bil laili, tanpa bangun malam, itu kasuhur, seperti makan sahur, min ghairi saumin bin nahar, itu seperti makan sahur tanpa puasa pada siang hari. Fajtahid, maka berusahalah, antastaiqidha, engkau bangun, qabla zawal, sebelum waktu zawal. Wa tatawadda, dan engkau berwudu, wa tahdural masjidah, dan engkau datang ke masjid, wa tusalli tahiyyata, dan engkau salat tahiyat. Wa tangtadiral muadzina, dan engkau menunggu muadzin, wa tujibuhu, dan engkau menjawab muadzin. Thumma, kemudian takumu, engkau bangun, fatusalli, kemudian engkau salat, arba'a raka'atin aqibaz zawal, 4 rakaat setelah zawal. Yang dimaksud 4 rakaat setelah zawal adalah salat qabliyah zuhur. Melakukan salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yutawwiluhunna, beliau memperpanjang 4 rakaat sebelum zuhur. Wa yaqul, dan beliau bersabda, hadza, ini adalah waktu tuftahu, yang dibuka, fihi, pada waktu ini, abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka aku suka, ayyurfa'ali fihi amalun salihun, aku suka amal solehku diangkat untukku fihi, pada waktu ini. Wa hadhil arba'atu, adapun 4 rakaat ini, qabla zuhri, yang dilakukan sebelum zuhur, itu sunnatun muakkadatun, itu adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkadah. Fa fil khabar, di dalam hadis disebutkan, annaman shallahunna, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa ahsana ruku'ahunna, dan dia membaguskan rukuknya tadi, salat 4 rakaat tadi, wa sujudahunna, dan dia membaguskan sujudnya, maka shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, akan salat bersamanya
70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail, yang mana malaikat tadi akan memohonkan ampun lahu untuknya ilal lail sampai malam hari. Thumma sholil fardhu, kemudian sholatlah kamu fardu zuhur ma'al imam bersama imam. Thumma sholli ba'dal fardhi raka'ataini, kemudian sholatlah kamu setelah sholat fardu zuhur raka'ataini, sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Fahuma, adapun keduanya sholat 2 rakaat setelah zuhur itu minar rawatib tsabitati, itu termasuk daripada rotibah yang tetap. Wala tashtagil, dan jangan engkau sibuk ilal asri, sampai waktu asar, illa, kecuali bita'allumi ilmin, kecuali sibuknya tadi dengan mempelajari ilmu, au i'anati muslimin, atau menolong muslim, seorang muslim, au qiraati Qur'anin, atau sibuk dengan membaca Al-Qur'an, au sa'yin, atau berusaha fi ma'ashin, di dalam mencari penghidupan, tasta'inu bihi ala dinika, yang engkau minta bantuan dengan ma'ash, dengan penghidupanmu tadi, ala dinika, atas agamamu. Thumma sholli arba'an qablal asri, kemudian sholatlah kamu 4 rakaat qablal asri, sebelum asar. Qabliyah asar 4 rakaat. Fahiya sunnatun muakkadatun, adapun 4 rakaat sebelum sholat asar itu adalah sunnah muakkadah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berdoa, rahimallahu abdan shalla arba'an qablal asri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid, maka berusahalah, ayana laka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, berusahalah sampai kepadamu du'a'uhu, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtagil, dan jangan engkau sibuk ba'dal asri, setelah sholat asar, illa, kecuali bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali dengan semisal kesibukan yang telah lewat qablahu, sebelum asar. Wala yanbaghi, dan tidak sepantasnya, antakuna awqatuka, adanya waktu-waktumu itu muhmalatan, terabaikan, fatashtagila, sehingga kamu sibuk, fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu, bimattafaqa kaifattafaqa, dengan apa yang cocok, kaifattafaqa, bagaimana yang cocok. Artinya engkau sibuk dengan sesuatu tanpa ada perencanaan. Bal, akan tetapi, yang bagi hendaknya, antuhasiba nafsaka, engkau menghisab dirimu, wa turattiba wadhaifaka, dan engkau atur tugas-tugasmu, rutinitasmu, fi lailika wa naharika, di waktu malammu dan waktu siangmu. Wa tu'ayyin, dan engkau tentukan, engkau menentukan, likulli waqtin, bagi tiap-tiap waktu, engkau tentukan syughlan, ada kesibukan, satu kesibukan, la yata'addahu, yang engkau tidak lewatkan waktu tadi, wala tu'thiru fihi, dan engkau tidak utamakan fihi, pada waktu itu, siwahu, kecuali selain daripada kesibukan yang engkau telah tentukan tadi. Fabihi, maka dengannya, tadharu, maka tampaklah, barakatul awqat, keberkahan waktu-waktu. Wa fa'amma man taraka nafsahu muhmalan, adapun orang yang membiarkan dirinya muhmalan, terabaikan,
sudan sia-sia, ihmalal bahaim sebagaimana mengabaikannya binatang, la yadri dia tidak tahu bima yastaqbilu kulla waqtin dengan apa yang akan dihadapi setiap waktu, fatang qadi maka habislah aktsaru awqatihi sebagian besar waktu-waktunya dha'i'an dalam keadaan sia-sia. Wa awqatuka dan adapun waktu-waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka sedangkan umurmu itu adalah ra'su malika, modalmu. Wa alaihi dan di atas umurmu atau di atas modalmu ra'su malika itu tijaratuka perdaganganmu. Wa bihi dan dengan umurmu usuluka engkau bisa sampai ila na'imil abad kepada kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu nafasin maka adapun setiap nafas min anfasika daripada nafas-nafasmu itu adalah jauharun, itu adalah mutiara la qimata lahu yang tiada nilainya baginya, tidak bisa dinilai dengan harta. Id karena la badala lahu karena tidak ada ganti daripada nafasmu untuk lahu bagi nafas. Fa idza fata maka apabila fata telah terlewat nafas tadi sudah dihembuskan, fala audata lahu maka tidak akan bisa kembali lagi lahu bagi nafas tadi. Maka jika nafas telah dihembuskan maka tidak bisa kembali lagi. Fala takun maka janganlah kamu menjadi kalhamqa seperti orang yang dungu, alladzina yafrahuna yaitu orang-orang yang yafrahun mereka bergembira fi kulli yaumin pada setiap hari, bergembiranya tadi bi ziyadati amwalihim dengan tambahnya harta-harta mereka, ma'anuqsani a'marihim bersama umur-umur mereka ini berkurang. Fa ayu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Maka kebaikan apa di dalam harta yang bertambah sedangkan umur berkurang. Fala tafrah maka jangan engkau bergembira illa kecuali bi ziyadati ilmin kecuali dengan tambahnya ilmu au amalin atau tambahnya amal. Fa innahuma karena sesungguhnya keduanya ilmu dan amal itu adalah rafiqoka, itu adalah kedua temanmu, yashabanika yang akan menemanimu fil qabri di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka di mana akan meninggalkanmu siapa ahluka keluargamu, wa maluka dan hartamu, wa waladuka dan anakmu, wa astiqauka dan teman-temanmu. Thumma kemudian idza sfarratis syamsu apabila matahari telah menguning fajtahid maka berusahalah kamu. Maka berusahalah kamu anta'uda ilal masjid engkau balik ke masjid qablal ghurub sebelum tenggelamnya matahari, sebelum waktu maghrib. Wa tashtagila dan engkau sibuk bitasbih dengan tasbih wal istighfar dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti karena sesungguhnya keutamaan waktu ini kafat lima qabla tulu'i syamsi itu seperti keutamaannya waktu sebelum terbit matahari. Jadi keutamaan waktu tenggelamnya matahari itu keutamaannya seperti keutamaan waktu sebelum terbit matahari. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Wasabbih dan bertasbihlah kamu bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum tenggelamnya matahari. Waqra dan bacalah qabla ghurubi syamsi sebelum tenggelamnya matahari wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha wal muawwidzatain dan
muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wal taghrub, dan hendaknya tenggelam alaika atasmu apa syamsu, matahari, wa anta fil istighfar, dan sedangkan engkau dalam keadaan beristighfar. Fa idza sami'tal adzan, maka apabila engkau mendengar azan maghrib berarti ini, fa'ajib, maka jawablah azan. Waqul, dan bacalah ba'dahu, setelah menjawab azan tadi, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, inda iqbali lailika, ketika datangnya malammu, wa idbari naharika, dan ketika berlalunya siangmu, wa huduri sholatika, dan ketika datangnya sholatmu, wa aswati du'atika, dan ketika datangnya suara-suara penyerumu. Antuk dia Muhammadan, hendaknya engkau beri kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah ini suatu kedudukan yang ada di surga. Wa du'a'u kama sabaq, dan membaca doa sebagaimana yang telah lewat. Tsumma sholil fardha, kemudian salatlah kamu fardu, salat maghrib, ba'da jawabil iqamah, setelah menjawab iqamah. Wa sholli ba'da dzalika, dan salatlah kamu setelah menyelesaikan salat maghrib, qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara, salatlah engkau rakaataini, 2 rakaat. Fa innahuma, karena sesungguhnya 2 rakaat setelah maghrib itu ratibatul maghrib, itu adalah ratibah maghrib. Wa in shallaita ba'dahuma, dan jika engkau salat setelah 2 rakaat maghrib, ba'diyah maghrib, engkau salat arba'an tutiluha, 4 rakaat yang engkau memperpanjang 4 rakaat tadi, fahiya aidan sunnatun, 4 rakaat itu juga adalah sunnah. Wa in amkanaka, dan jika memungkinkan bagimu, antan wiyal i'tikafa ilal isya, engkau berniat i'tikaf sampai isya, wa tuhyama bainal isya'aini bis shalah, dan engkau menghidupkan waktu antara 2 isya, antara maghrib dan isya, engkau menghidupkan bis shalah, dengan salat, faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, maka sungguh telah datang di dalam keutamaan menghidupkan waktu antara 2 isya, ma riwayat-riwayat la yuhsa, yang tidak terhitung. Wahia, adapun waktu antara maghrib dan isya itu adalah nasyiatul lail, permulaan malam. Li'annahu, karena waktu antara maghrib dan isya itu adalah awwalu nash'atihi, permulaan munculnya malam. Wahia, adapun 4 rakaat tadi itu adalah sholatul awwabin, salatnya orang-orang awwabin yang taubat. Wa usu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji. Nabi ditanya tentang ayat ini. Tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh daripada tempat-tempat tidur. Faqala, maka Nabi menjawab, hiya sholatu bainal isya'aini, itu adalah salat yang dikerjakan antara 2 isya, yaitu antara maghrib dan isya. Innaha, sesungguhnya salat itu, la tadhhabu bimalaghatin nahar, sesungguhnya salat yang dikerjakan antara maghrib dan isya itu bisa menghilangkan hal-hal yang sia-sia yang dilakukan pada siang hari, wa tadhhabu, dan bisa menghilangkan akhirahu, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang dikerjakan, kesia-siaan yang dikerjakan pada akhir siang. Wal malaghatu, dan adapun malaghatu itu jam'u malghatin, jamak daripada malghah. Wa huwa, adapun malghah itu minal laghwi, diambil daripada masdar laghwi. Fa idza dakhala waqtul isya, maka apabila telah masuk waktu isya, fasholli 4 rakaat, maka salatlah kamu 4 rakaat, qoblal fardhi, sebelum salat fardu isya.
yaitu berarti sholat qobliyah isya 4 rakaat. Ihya'an untuk menghidupkan lima bainal adzanaini, untuk menghidupkan waktu antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah. Fafadlu dzalika katsirun, maka adapun keutamaan menghidupkan antara dua azan, waktu antara azan dan iqamah itu keutamaannya itu banyak. Wa fil khabar, di dalam hadis disebutkan innad du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Sesungguhnya doa antara dua azan, antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Tsumma shallil fardha, kemudian salatlah kamu fardu, wa shalli ratibata raka'ataini, dan salatlah kamu ratibah 2 rakaat. Berarti ini salat ba'diyah isya. Waqra' fihima, dan bacalah pada 2 rakaat tadi bi surati alif lam mim sajadah wa tabarakal mulki wa suratal yasin wa dukhan. Fadzalika, maka itu semua adalah ma'thurun, itu diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'dahuma, dan salatlah kamu setelah 2 rakaat isya, ba'diyah isya, arba'a rakaatin, salatlah 4 rakaat. Fa fil khabar, maka di dalam hadis itu ada hadis atau riwayat ya dulu yang menunjukkan ala idhami fadlihi, atas besarnya keutamaan mengerjakan 4 rakaat tadi. Tsumma shallil witra, kemudian salatlah kamu witir ba'da dzalika, setelah 4 rakaat tadi, talatan, mengerjakan salat witirnya tadi 3 kali, 3 rakaat. Bitaslimataini, dengan 2 kali salam, au bitaslimatin, atau dengan 1 salam, wahidatin 1, sama, atau dengan 1 salam. Jadi sholat witir tadi bisa dikerjakan dengan 2 kali salam atau dengan 1 kali salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u fihinna bisabbihisma rabbikal a'la. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca pada 3 witir tadi, 3 rakaat witir tadi dengan sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa suratal ikhlas, dan surah ikhlas, wal muawwidzatain, dan surah muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat yang pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga membaca qul a'udzu baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa in kunta aziman ala qiyamil laili, jika kamu bertekad untuk bangun malam, fa akhiril witrah, maka akhirkanlah salat witir. Liyakuna akhir salatika bil witri, supaya menjadi salat witir tadi akhir salatmu pada malam hari. Tsummashtagil, kemudian sibuklah kamu ba'da dzalika, setelah mengerjakan itu semua tadi, salat witir tadi, sibuklah kamu bimudzakarati ilmin, dengan mudzakarah ilmu, diskusi ilmu, au mutola'ati kitabin, atau mutola'ah kitab. Wala tashtagil, dan jangan kamu sibuk billahwi, dengan sia-sia, walla'bi, dan main-main. Fayakunu dzalika, maka menjadilah sia-sia tadi dan main-main tadi menjadi khatimata a'malika, penutup amal-amalmu, qabla naumika, sebelum tidurmu. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.